Selamat datang di channel Eka Fendiaspara. Terima kasih. Sebenarnya kan di awal kita sudah memisahkan mana tulang bawang barat, mana tubaba. Bagi sebagian orang, tulang bawang barat itu, tubaba itu lebih dikenal dengan singkatan tulang bawang barat kan. Tulang bawang barat tubaba. Nah, tapi bagi kami tubaba itu tidak lagi hanya sekedar singkatan tulang bawang barat, tetapi tubaba itu adalah masa depannya tulang bawang barat. Jadi tidak lagi menunjuk sebuah tempat, tetapi nilai-nilai yang hidup. Nah, itulah yang ingin dituju oleh tulang bawang barat, tubaba. Nah, proses-proses membuat ruang maupun membentuk orang itu kita sebut dengan perjalanan pulang ke masa depan. Nah, kalau ditanya ciri-ciri tubaba itu apa? Ciri-ciri tubaba itu kalau kita ngelihat orang tubaba itu seperti apa, jadi orang yang memegang teguh prinsip neman, nedes, nerimo. Neman itu pekerja keras, nedes itu tidak kenal menyerah, nerimo itu keikhlasan. Nah, pada saat kita membangun ruang-ruang yang ada di tubaba ini, ada Uluwanuri, ada Islamik, terus kemudian terutama Uluwanuri, kita kehadiran tamu dari Baduy yang mengingatkan kepada tulang bawang barat bahwa sebenarnya di sini juga ada nilai-nilai yang hidup tetapi tidak ditumbuhkan di warganya. Nah, nilai yang diingatkan oleh Baduy itu adalah nilai kesederhanaan, nilai kesetaraan, dan nilai kelestarian. Nah, jadi ciri orang tubaba itu adalah neman, nedes, nerimo, sederhana, setara, dan lestari. Nah, kalau ini disebut sebagai, kan orang banyak nanya juga, apakah tubaba sekarang sedang memfokuskan diri untuk membangun sistem ekosistem kepariwisataan. Sebenarnya kita tidak pernah fokus untuk membangun sistem kepariwisataan, tapi kita mengupayakan untuk meningkatkan kualitas dalam setiap sendi kehidupan baik orang maupun ruang. Nah, semua proses untuk meningkatkan kualitas baik ruang maupun orang inilah yang orang kadang-kadang melihatnya sebagai gerakan-gerakan untuk membangun sistem kepariwisataan. Karena misalnya contoh, kita sudah membangun ada satu komplek untuk melestarikan rumah-rumah adat, orang banyak hadir ke sini. Nah, karena kehadiran orang itu ke sini ingin melihat dari proses itu, nah orang menangkapnya sebagai program-program kepariwisataan. Padahal sebenarnya kita ingin meningkatkan kualitas di dalam semua proses itu. Jadi mungkin kualitas hidup manusianya sendiri, yang masyarakatnya, kemudian ruang-ruangnya, sehingga nanti ekosistem yang terjadi bagus gitu Pak ya. Tapi ya, nanti berkelanjutan memang ke pariwisata nantinya Pak ya. Mungkin pada akhirnya akan ke sana, tetapi ya kita, karena kalau kita hanya menetapkan dengan standar kualitas yang rendah, ya hanya alang-alang yang tumbuh, nggak mungkin padi kan. Iya. Jadi makanya kita, kalau orang menanam padi harus dengan standar untuk menanam padi. Kalau kita membiarkan itu ya akan jadi semak belukar aja. Iya. Nah, proses itulah yang harus dilakukan dengan kerja-kerja, nggak bisa ngomong-ngomong aja kan. Iya. Terima kasih Pak udah berbagi cerita, ini inspirasi yang luar biasa. Saya juga melihat baru sekali ini ke Tulang Bawang Barat, melihat luar biasa nih, kayak masjid tadi, baru sekali ini saya lihat masjid yang bentuknya sekilas bukan masjid gitu, dan ruang-ruang yang lain yang dibentuk luar biasa. Memang konsepnya mungkin yang seperti Bapak tadi bilang, perjalanan ke masa depan tadi. Ya, jadi kan ya, itu sebenarnya kan model arsitektur yang postmodern ya kan. Ya. Sebenarnya makna dari kenapa masjid itu kita sandingkan dengan balai adat, itu kan ada filosofi hidup di kandung adat, mati di kandung amal dan iman. Ya. Bentuk balai adatnya itu horizontal, hubungan manusia dengan manusia. Terus kemudian bangunan masjidnya vertikal, makanya dia ke atas itu. Jadi, nah kemudian
bangunan masjidnya juga setiap ukuran, kemudian setiap bentuk, setiap itu juga memiliki makna. Dari ukuran-ukuran kan, misal lantai masjid yang Iya. disolati itu kan 34 meter kan, Iya. 34 itu diambil dari sholat sujud muslim untuk sholat wajib 1 hari 1 malam. Iya. Kubahnya persegi 5 rukun Islam, tinggi kubah 30 meter, 30 juz Al-Quran. Terus kemudian bangunan masjid itu ditopang oleh 114 tiang, 114 surat. Kemudian di atas kubah itu ada bolongan, jumlahnya 99, yang bila mana matahari bergerak dari timur ke barat di bulan September sampai dengan April, cahaya yang masuk ke dalam masjid itu berjumlah 99 yang melalui celah itu tadi. celah itu. Kemudian masjid bernama Baitus Sobur. As-Sobur dari Asmaul Husna yang ke-99 kan. Sabar itu bukan hanya sekedar sabar karena kita lagi susah terus sabar. Tapi semua perbuatan untuk menahan perbuatan yang keji dan mungkar juga bisa dikatakan perbuatan sabar. Nah, sebaik-baiknya tempat bersabar itu namanya masjid. Ya. Makanya dia dikasih nama Baitus Sobur, As-Sobur. Ya. Terima kasih Pak, udah luar biasa nih ceritanya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi semua. Oke. Makasih ya Pak. Ya. Mau nemuin teman yang ada di Tulang Bawang Barat nih. Udah lama nggak ketemu. Dia berapa kali ke Liwa, nginep di rumah, stay piknik Liwa. Nah ini dia Bang Semi. Bang, halo. Akhirnya ketemu sama Bang Semi. Sehat. Sehat. Nah ini ketemu Bang Semi. Udah lama nggak ketemu kita ya? Iya. Udah berapa tahun? Gara-gara pandemi. Tambah muda aja kayaknya nih. Nah ini makin tua gara-gara pandemi. Ini mau keliling Tulang Bawang Barat nih, diantar sama Bang Semi. Sore di Jalan-jalan sore Tulang Bawang Barat. Kalau di Tulang Bawang Barat nih identik apa aja nih Bang? identik dengan kerja kebudayaan yang terus bergerak. Ya. Terus kalau di sini perkebunan karet ya banyak ya? Ya, perkebunan karet. Tapi ya sekarang situasi harganya juga Masih kurang ini karet ya. Tapi ya kita coba terus berdaya lah dengan apa yang kita punya. Konsep besarnya Pak Umar ini membangun Tulang Bawang Baratnya apa Bang? Inklusivitas, keterbukaan. Karena kita nggak punya apa-apa ya. Tapi yang sekarang yang titik tekannya di pengembangan sumber daya manusia. Alamnya mungkin kurang terlalu mendukung, tapi sumber daya manusianya sehingga bisa membuat konsep-konsep yang bagus ya. Ya, manusianya diajarin untuk kreatif dengan segala keterbatasan. Itu salah satu bentuk kreatifnya Islamic Center. Masjidnya keren tuh. Dilihat bukan kayak masjid ya. Ya, tanpa kubah. Iya, tanpa kubah, tanpa seperti masjid umumnya yang ada di Indonesia, nggak kayak gitu. Dan keren. Konsepnya mengurangi energi listrik. Di situ nggak ada kipas angin, nggak ada AC, karena dia memang tanpa dinding sehingga anginnya segilir enak. Kalau siang juga ada cahaya dari atas. Cahaya dari atas, nah mengurangi itu pemakaian listrik ya Bang. Itu tubuhnya Tulang Bawang Barat ya? Itu Tukurato Sanding. Itu situs pertama yang dibuat sejak masa pemerintah Pak Umar ya. Kalau nggak salah si Wisnu nih yang buat ya? Ini Pak Wayan dari Bali. Oh Bali ya. Kalau Islamic Center tadi Andra Majid. Iya. Karena kalau yang tadi kontemporer, kalau yang ini cenderung ada budayanya ya. Ini ceritanya apa nih
tentang pengantin yang di apa naga ini menyimbolkan dunia atas dan dunia bawah kan, dan dia bergerak menuju masa depan. Sekarang kita mau menuju ke mana, Bang? Sekarang kita menuju patung Megopang, patung Marga 4 ya. Patung Megopak, kalau Ya, bahasanya anak muda sekarang ininya Konoha. ya. Patung nanti itu misalkan asal usul Bapak ya. tulang bawang ya. Tulang bawang. Oh, ini kira Ini baru saja di bambu internasional ya. Oh, di sini kemarin ya. Ya. Oh, ini yang Neo Megalithicum. Beda lagi. Beda? Yang itu di Lasengo. Oh, Lasengok beda lagi. Tapi Oh, ini ini yang ada perahu-perahu ya. Ya, tapi ini juga pernah dipakai untuk festival megalitik internasional. Megalitik internasional. Jadi kita punya 3 festival internasional sebenarnya setiap tahun. Keren. Ah, Lampung Barat mesti punya nih internasional ya, Bang ya. ya, kita sudah melibatkan sekitar 17 negara sampai hari ini. Keren. Kayaknya tetangga ini membabat hutan karetnya. Iya. Sebenarnya mau kita hijaukan. Iya. Nah, ini kawasan ya. Ruang ini dibangun sengaja sebagai pelajaran untuk lingkungan dan kebudayaan. Iya. Jadi di sinilah Beraktivitas budaya lah ya, Bang ya, betul. Tapi selain itu juga kita belajar tentang pembibitan, nanam pohon. Konservasinya ada juga. Ya. Ini sebelah kiri ini sebenarnya rumah pertama. Jadi yang budaya dan alam lah ya. Ya. Sebelah kiri ini sebenarnya rumah pertama yang dibangun. Ini kalau kitiran ini belum difungsikan untuk bisa dibuat misalnya tenaga listrik gitu. Belum ya, belum ke arah situ ya, Bang. Kita perlu belajar lagi untuk Iya. itu. Saya udah melakukan pendekatan sebenarnya ke satu negara, Iya. Denmark. Oh, Tapi sampai hari ini belum ada follow up yang Belum. positif. Nah, sini enak sih, tanahnya lurus-lurus ya, Bang. ya, Kalau kayak di Lima kan ya. banyak bukit-bukitnya. Nah, kita ngebangun ini. Luar biasa. Komplek ya. Ya. Itu komplek bangunan rumah-rumah. Allah. Keren nih. Ini luar biasa nih, jelas mahal nih harga satu bangunan karena ini kayu bener ini. Ya. Kayu full. Kalau di Lampung Barat kan kampung-kampung itu udah bertahan gitu ya. Memang sudah ada ya. Kalau di kita Harus dibuat ya, Bang. Dibuat ulang ya. Ya, ada sebenarnya kampung-kampung yang Iya. masih bertahan tapi tidak sebanyak di Lampung Iya. Barat saya kira. Iya. Maka kita melakukan kerja konservasi kayak gini. Jadi Iya. Pindahin dibuat satu komplek ya. salah satu caranya sih Iya. daripada punahkan. Iya. Terus kita lanjut ke mana, Bang? Ini masih wilayah Uluan Nugi. Kita cari jalan jalan Tembus. lintas, Lintas. tapi nanti kita coba tembus ke itu Patung Marga 4. Harga 4. Dan akan lebih banyak lagi. Iya. Kita juga udah nyiapin beberapa kali instalasi. Wah, keren. Kalau kayak 0 kilometernya gimana? 0 kilometernya nanti di sana.
ini Bang? Patung Megopak. Patung Megopak. Ada 4. Ini di pinggir jalan. Ini nanti kalau lanjut mau ke tol ya. Ya, betul tadi. Itu tol. Ini kita sudah sampai. Halo Bapak. Wah. Ini batu apa semen Pak? Men, Oh semen ya. ini dibuat Pak Wayan Wenten sama dengan yang buat patung naga itu. Oh ya. Jadi kalau Pak Wayan garapannya realis, kalau Pak Andra Martin itu kontemporer. Kontemporer ya. Kayak Islamic Center. Nanti juga Pasar Pulung dibangun seperti Islamic juga itu. Oh pasar yang baru yang sebelah kiri tadi ya. Itu masih proyeknya Kang Aan. Iya. Yang ini cewek 1, perempuan 3. Siapa? Boy Bulan. Yang perempuan namanya Boy Bulan. Sebelahnya Suai Umpu, Suai Umpu, Aji sama Tegamoan. Haji sama Aji sama Tegamoan. Haji sama Tegamoan. Oh ini Megopak. Megopak. Nah kalau di Lampung Barat Pak Sipak. Nah di sini Megopak. Gitu kan Bang? Iya, iya. Kita coba naik ke atas. Channel Eka Diaspora, sampai sini dulu perjalanan kita di Tulang Bawang Barat, keliling Tulang Bawang Barat di patung Megopak Tulang Bawang. Tadi ditemani dengan teman saya Bang Semi. Oke, bagi yang mau datang ke Tulang Bawang Barat, bisa main ke salah satunya ke patung Megopak ini. Oh, ini keren nih. Dan banyak tempat-tempat unik lainnya. Tadi di perjalanan sudah bisa kita lihat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.